Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Kurniawati, mahasiswa Pascarsarjana UGM, mau menyampaikan diskusi 6 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk diskusi yang pertama yaitu tentang bagaimana kita seorang guru pendidikan dasar dalam berkontribusi mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan. Saya sebagai guru sekolah dasar berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif tanpa memandang persamaan gender, seperti memberikan akses yang setara kepada semua siswa, yang artinya fasilitas pendidikan yang diberikan kepada semua anak, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti disabilitas, fisik, intelektual, ataupun emosional, memberikan penyediaan huruf braille untuk siswa tunanetra ataupun pengajaran yang berbeda bagi siswa dengan gangguan pemusatan perhatian. Kemudian memberikan penghargaan terhadap keberagaman yang dimiliki siswa. Sekolah harus bisa menghargai perbedaan yang dimiliki siswanya, baik dari kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam semua siswa bisa terlibat. Pendidik harus merancang pembelajaran dengan metode yang dapat melibatkan semua siswa, termasuk yang membutuhkan pendekatan khusus. Yang selanjutnya, lingkungan fisik yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Contohnya seperti ruang kelas yang nyaman, bisa didekorasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan tentunya ramah anak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, strategi konkret yang dapat saya terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Seperti yang dijelaskan, saya mengutip dari UNESCO, ada 4 dimensi utama dalam kesamaan gender, yaitu kesamaan akses, kesamaan dalam proses pembelajaran, kesamaan dalam pencapaian hasil pendidikan, dan kesamaan dalam hasil eksternal. Pertama, kesetaraan akses, yaitu memastikan bahwa anak-anak perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Kedua, kesetaraan dalam proses pembelajaran, yaitu memastikan bahwa lingkungan belajar yang responsif gender memungkinkan anak-anak perempuan dan laki-laki belajar tanpa diskriminasi dan stereotip gender. Yang ketiga, kesetaraan dalam pencapaian hasil pendidikan, yaitu memastikan bahwa anak-anak perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai hasil belajar yang setara. Yang keempat, kesetaraan dalam hasil eksternal, yaitu memastikan bahwa anak-anak perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses peluang kerja, kewirausahaan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa diskriminasi gender. Kesetaraan gender di dunia pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan yang responsif gender, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana pihak sekolah memperlakukan siswa laki-laki dan perempuan secara adil dan merata, memberikan dukungan yang sama untuk kebutuhan belajar, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan seksual. Dalam hal kesetaraan gender, dalam kurikulum, sekolah harus memastikan bahwa materi yang diajarkan tidak memberikan stereotip atau diskriminasi gender, dan kurikulum mengakomodasi kebutuhan belajar siswa laki-laki dan perempuan secara merata. Untuk kesetaraan gender dalam pengembangan guru, sekolah harus memastikan bahwa guru diberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan karir tanpa ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, guru juga harus mampu memberikan dukungan yang sama untuk siswa laki-laki dan perempuan dalam kebutuhan belajar mereka.
Sedangkan dalam mencapai hasil belajar, sekolah harus memastikan bahwa siswa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi akademik yang sama dan terhindar dari diskriminasi dan stereotip gender yang dapat mempengaruhi hasil belajar mereka. Dan guru juga harus mengajarkan kepada siswanya untuk saling menghormati dan menghargai di antara teman tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini bisa dilakukan contohnya dalam pembagian kelompok belajar di kelas sehingga sama rata tanpa memandang gender. Itu untuk diskusi yang kedua. Kemudian diskusi yang ketiga, tantangan dan dalam mengimplementasikan pendekatan persamaan gender ini dan merencanakan cara untuk mengatasinya. Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan persamaan gender ini yaitu pertama, masih adanya stereotip gender yang melekat kuat di dalam masyarakat sekitar. Stereotip yaitu adanya pemahaman bahwa anak perempuan tidak sejajar dengan anak laki-laki. Hal itu masih terasa sekali di lingkungan masyarakat sekitar. Mereka masih menganggap bahwa laki-laki lebih berprestasi daripada perempuan dan menghalangi perempuan untuk mencapai posisi puncak dalam karirnya karena adanya aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk membatasi gerak perempuan dibanding laki-laki, sehingga terjadi kesenjangan dalam masyarakat tentang pengakuan peran dan prestasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Itu tantangan yang masih sering muncul di lingkungan sekitar. Dan bagaimana cara mengatasi isu pendekatan gender tersebut dalam pendidikan dasar? Yang pertama, mendorong kesetaraan gender di sekolah melalui pendekatan yang responsif gender dan kebijakan yang jelas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung kesetaraan gender di sekolah, menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi guru dan staf sekolah untuk mengatasi stereotip gender dan memperkuat kesetaraan gender dalam kurikulum dan pengajaran, mendorong partisipasi aktif siswa laki-laki dan perempuan dalam aktivitas di sekolah untuk meningkatkan kesetaraan gender, kemudian menyediakan sumber daya dan dukungan untuk siswa yang mengalami pelecehan seksual dan diskriminasi gender, serta memastikan bahwa lingkungan sekolah aman dan bebas dari diskriminasi dan pelecehan seksual. Demikian tanggapan dari saya tentang diskusi 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.